sesi ke-14 ini, mungkin pelan-pelan dulu ya dari review, kemudian nanti diakhiri. Nah ini dia, tapi mungkin saya coba topik besar atau judul besar hari ini ya. Judulnya adalah mengenal fungsi hash, kemudian nanti ke konsep tanda tangan digital gitu ya. Kemudian yang lebih spesifik metodenya nanti ada cukup banyak sebenarnya ya. Cuma di sesi kali ini kita akan mengenal apa yang pertama dan berikutnya El-Gamal. Ini adalah konten atau daftar isi dari yang akan saya coba paparkan. Seperti sebelumnya ya, yang di sesi berapa ya? Ini nanti akan cukup banyak video ya, karena beberapa video itu menjelaskan atau menggambarkan konsep lebih baik gitu ya, padat gitu ya, walaupun saya carinya yang under 4 menit ya. Kalau di YouTube kan ada settingan-settingan yang durasinya ya, saya pilih yang paling kecil ya, 1 menitan, 2 menitan, dan pokoknya di bawah 4 menit. Kemudian diakhiri dengan coba workshop sederhana gitu ya. Gimana sih cara memakai fungsi hash gitu ya dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, yang di sesi kali ini saya coba pakai Python ya, cuma Python yang versi online ya, yaitu yang Google Colab gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Ini subtopik pertama ya, keamanan informasi yang berkaitan dengan kehasilan pesan dan autentikasi pihak pengirim. Seperti biasa ada semacam video pengantar ya, mengapa sih keamanan data itu penting khususnya di dunia maya gitu ya. Mana ininya? Share audio. Share sound. Kemudian Kamu khawatir nggak? mohon konfirmasinya Bu, sudah muncul ya suara maupun videonya ya? Iya Pak, sudah muncul suaranya juga sudah ada. Sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet. Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Kamu punya tip lain yang lebih jitu? Share di kolom komentar ya. Dan update terus informasi seputar startup, teknologi, dan tip profesional di channel Tech Indonesia ID. Oke. Ini
kemarin ada yang agak lucu ya. Mohon nanti yang apa file ini yang saya share ini itu kayaknya nggak bisa dibuka ya Bu ya di Office di bawah Iya, 2013 atau 2016. iya, Jadi ada baiknya nanti Anda online gitu ya, login pakai Gmail kayaknya bisa ya. Biasanya Gmail kalau saya sih. Itu yang Office 365 yang online ya, baik dari HP, tablet atau komputer atau laptop. Itu lebih nyaman gitu ya daripada buka satu-satu videonya nanti peletakannya yang agak kacau gitu ya. Karena ini sudah disusun berdasarkan subtopik gitu ya. Kemudian eh, ini yang saya rasakan ya, tapi mohon maaf kalau keliru. Salah satu rujukan gitu ya YouTube itu tidak perlu saya eh, apa istilahnya masukkan ke daftar pustaka karena kalau kita perhatikan ya, tapi semoga saya tidak keliru ya. Ini kalau diklik gitu ya, nah di bagian ininya langsung share ke sananya gitu ya. Saya jadi tidak perlu repot-repot apa menggunakan style gitu ya tertentu. Oke, kita coba mengenal konsep tanda tangan digital ya dan tools-tools yang mengikat apa namanya yang diikatnya gitu ya atau yang mengelilinginya. Coba kita review sedikit gitu ya tentang apa tadi terkait masih masih terkait keamanan informasi ya di khususnya di internet. Aspek keamanan yang disediakan gitu ya oleh kriptografi ini tentang konsep atau pengenalan atau timeline ya dari kriptografi yang sudah kita kaji sebelumnya. Ini memuat 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang pertama, kerahasiaan pesan, kemudian yang kedua autentikasi, berikutnya adalah keaslian pesan ya atau integrity, kemudian yang terakhir anti penyangkalan ya atau non repudiasi. Nah, perhatikan bahwa yang bagian satu ini bisa diselesaikan gitu ya atau solusinya bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan gitu ya dengan menggunakan teknik enkripsi dekripsi. Nah, selanjutnya yang bagian 2, 3, dan 4 gitu ya. Ini bisa diselesaikan dengan tanda tangan digital gitu ya atau digital signature. Nah, perlu diketahui nanti ada pergeseran dogma ya atau eh, kita akan mungkin akan sedikit konslet gitu ya tentang makna atau gambaran kita tentang tanda tangan gitu ya yang tadinya eh, tanda tangan pakai ballpoint atau pena by hand manually ya. Nah, nanti di konsep tanda tangan digital kita tidak demikian gitu ya. Oke, berikutnya masih tentang keamanan informasi ya. Kita coba kaji pelan-pelan. Data atau informasi merupakan salah satu elemen ya yang memegang peranan yang sangat besar dalam bidang berbagai bidang kehidupan. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer gitu ya, semakin banyak orang yang sanggup mengotak-atik data meskipun telah disimpan dengan rapi untuk mencegah terjadinya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, yang tidak berhak gitu ya atas data tersebut, maka dikembangkan berbagai teknik pengamanan data. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, hal ini atau data gitu ya tidak akan menjadi momok gitu ya, tidak perlu kita khawatirkan keamanannya kalau kita manual gitu ya, pakai flash disk atau pakai disket gitu ya seperti zaman dulu, sehingga kita tahu ya kita mengantarkan dari dari pihak yang berwenang gitu ya dari pihak satu ke pihak berikutnya. Tetapi akan jadi masalah kalau kita menggunakan media gitu ya yang khususnya kalau sudah lintas kota, lintas negara gitu ya, lintas benua bahkan.
khususnya menggunakan media internet ya. Nah, itu akan menjadi uh, salah satu sumber masalah gitu ya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan untuk mengamankan pengiriman datanya. Nah, kriptografi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan aspek keamanan suatu data atau informasi. Kriptografi merupakan ilmu dan juga seni ya, menjaga kerahasiaan suatu pesan atau data. Dalam hal ini, atau khususnya dalam sesi ini ya, kita akan mengkaji ya, digital signature atau tanda tangan digital, sehingga data terjaga keamanan dan keasliannya. Penandatanganan secara digital gitu ya, dinilai dapat memberi keamanan dokumen serta dapat menghindari pemalsuan dokumen dan hoax ya. Nah, perhatikan bahwa secara umum proses pemberian tanda tangan digital dapat dibagi dalam dua langkah besar ya. Yang pertama, pemberian tanda tangan dalam hal ini digital gitu ya. Yang kedua, otentifikasi atau verifikasi. Keamanan informasi yang berkaitan dengan pengirim merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam era digital saat ini gitu ya. Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung pada teknologi informasi, pesan dan informasi yang dikirimkan melalui jaringan harus dapat dipercaya dan dijamin keasliannya. Keaslian pesan merujuk pada kepastian bahwa pesan yang diterima adalah pesan asli ya, dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi selama proses pengiriman. Nah, kalau Anda notice ya, di sesi yang pertama ya, saya waktu itu ngirim codingan ya atau program yang terdiri dari 4 algoritma gitu ya, atau 4 subprogram itu tentang enkripsi gambar digital. Nah, kalau Anda perhatikan antara gambar original dengan gambar hasil dekripsi gitu ya, itu ada perbedaan. Jadi ya itu seperti yang saya kemukakan sebelumnya ya, namanya juga penelitian. Ternyata tidak semua metode sempurna walaupun hasilnya apa ya baik gitu ya, chaos gitu ya, hampir tidak bisa dibaca gitu ya kalau dari sisi gambar atau visual. Tetapi dari sisi integritas data, oh ternyata datanya berubah. Salah satu cara mudah melihatnya adalah kapasitas file berubah gitu ya, walaupun hanya beberapa kilobyte atau beberapa puluh kilobyte. Nah itu kalau kalau Anda nanti notice ya, Anda bisa ngecek kembali di sesi 1, ada linknya juga, link Google Colab-nya gitu ya. Atau nanti kalau misalkan, Pak saya kok nggak dapet ya, atau mungkin PPT-nya masih yang belum update, nanti Anda bisa email saya gitu ya. Kemudian untuk menjaga keaslian pesan, teknik enkripsi sering digunakan. Dengan menggunakan teknik enkripsi yang kuat, pesan dapat terlindungi ya dari ancaman seperti peretasan dan penyadapan. Autentikasi pihak pengirim merupakan aspek penting dalam keamanan informasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengirim pesan untuk memastikan bahwa pesan tersebut berasal dari sumber yang sah gitu ya. Teknik autentikasi yang umum digunakan adalah tanda tangan digital dan sertifikasi digital. Tanda tangan digital menggunakan kunci kriptografi untuk menghasilkan tanda tangan yang unik ya dan tidak dapat dipalsukan. Sertifikasi digital ya di sisi lain adalah dokumen elektronik yang mengandung informasi tentang identitas pengirim dan kunci publik yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital. Tetapi mungkin ini hanya pengayaan ya yang terkait sertifikasi digital dan tidak kita bahas dalam sesi kali ini. Kita hanya fokus pada tanda tangan digital dan beberapa tools ya, baik itu fungsi maupun metode untuk membuat gitu ya sistem tanda tangan digital gitu ya.
Dengan menggabungkan konsep keaslian dan autentikasi, keamanan informasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Pesan yang dikirimkan dapat dipercaya ya sebagai pesan asli dan berasal dari sumber yang sah atau original. Hal ini penting kalau data yang dikirim gitu ya atau yang berada di internet gitu ya, itu data sensitif seperti informasi keuangan, data pribadi dan rahasia bisnis gitu ya. Dalam dunia yang semakin terhubung ya dan rentan terhadap serangan siber, keamanan informasi yang berkaitan dengan keaslian pesan dan autentikasi pihak pengirim menjadi prioritas utama ya bagi organisasi dan individu ya yang berada di suatu badan atau organisasi gitu ya yang ingin menjaga kerahasiaan dan integritas data mereka. Tapi mungkin fakta menunjukkan hal yang berbeda ya, khususnya di negara kita belum banyak ya apa istilahnya ya masyarakat atau netizen yang melek mengenai keamanan data gitu ya. Dan ini mungkin harapannya salah satu goal Anda nanti selesai dalam school ini adalah menjadi kemarin kalau nggak salah ada semacam narasi gini ya, mencetak kriptografer ya atau agent dari kriptografi ya yang setidaknya Anda bisa memberikan gitu ya pemahaman yang lebih baik kepada orang-orang di circle Anda bahwa data itu kalau sudah berada di internet gitu ya eh, perlu dipertimbangkan untuk diamankan gitu ya dengan berbagai teknik atau dengan berbagai metode, entah itu dari sisi insting gitu ya maupun dari sisi teknik gitu ya, dalam artian bikin sendiri gitu ya, bikin sendiri sistem kriptografinya. Nah ini mungkin relate sekali ya dengan apa yang Anda miliki ya. Saya yakin masing-masing dari Anda ya itu punya akun media sosial berikut ini. Dan media sosial. Oke. Ngomong-ngomong tentang konsep autentikasi ya, Anda mungkin masing-masing dari Anda ya, saya yakin punya akun Google ya. Nah, kalau Anda melihat gitu ya, minimal gitu ya dari akun Google yang Anda miliki, itu dari sekian banyak konsep autentikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Google gitu ya, minimal kalau Anda nanti bisa melihat ya, atau secara teknis kalau mau membuat project atau melihat gimana sih bikin sistem atau konsep autentikasi verifikasi yang oke gitu ya, itu minimal dari itu ya yang sering Anda pakai ya,
dua SV ya, two step verifikasinya milik Google gitu ya. Itu kayak versi minimal gitu ya. Jadi ada ada dua langkah yang setidaknya bisa mengamankan akun kita ya, dalam hal ini data kita yang berada di media sosial gitu ya. Oke, topik berikutnya ini salah satu fungsi yang eh, dominan dipakai dia dalam dunia kriptografi, yaitu fungsi hash. Dan nanti ada fungsi eh, apa? Ada codingan sederhana, gimana sih cara pakainya gitu ya. Nanti bahkan di satu titik gitu ya, karena fungsi atau algoritma gitu ya, atau berawal dari sebuah teorema gitu ya, atau proposisi di dalam bentuk apa istilahnya teoritis gitu ya, dan kemudian menjadi sebuah fungsi di sebuah bahasa pemrograman tertentu, nanti akan Anda akan berada di satu titik bahwa oh, eh, fungsi ini ternyata sudah banyak dipakai orang gitu ya, dan ternyata menjadi library umum gitu ya, sehingga Anda tinggal panggil gitu, sehingga Anda sudah tidak terlalu mempedulikan step by step-nya gitu ya, karena sudah saking familiarnya. Nah, biasanya Anda akan lebih cenderung gimana caranya ini menjadi jembatan gitu ya, atau menjadi satu dari sekian sekian apa, menjadi bagian dari rantai gitu ya, yang akan Anda ciptakan gitu ya. Rantai apa istilahnya, rantai langkah gitu ya, dalam mengamankan sebuah data atau pesan. Ini perlu nggak ya? Tapi ini mungkin perlu ya. Bedanya melakukan enkripsi dan hashing gitu ya. Ini saya pikir perlu karena bahasanya relate dengan Anda harusnya ya. Generasi Z mungkin ya, dalam benak saya ya. Bahasanya gaul gitu. Bedanya enkripsi vs hashing. Jadi di dunia IT ini sebenarnya ada dua jenis cara untuk kayak semacam nyembunyiin data yang kita kirim atau data yang kita simpan. Yaitu pertama ada yang namanya enkripsi, yang kedua ada yang namanya hashing. Dua-duanya mirip tapi kegunaan atau cara validasinya atau cara pakainya beda. Enkripsi itu lebih banyak dipakai untuk data-data yang mungkin orang lain nggak boleh tahu, cuman beberapa pihak aja yang boleh tahu. Misal kita ngirim data ke bank gitu, data KTP, misal nomor KTP, itu kan orang lain nggak boleh tahu gitu, cuman pihak bank doang yang boleh tahu. Nah, makanya dienkripsi, jadi nanti di database diubah dulu nih nomor KTP kita jadi tulisan yang nggak jelas, orang kalau dapat tulisan itu tuh nggak bisa bacanya, tapi nanti ketika dibutuhin sama pihak bank, itu bisa didekripsi jadi nomor KTP asli kita gitu. Dan itu pakai kunci, dan yang punya kuncinya itu biasanya server. Nah, kalau enkripsi ini setiap kali kita ngelakuin enkripsi, padahal kata-katanya atau tulisannya sama atau datanya sama, itu hasilnya bisa beda-beda. Tapi pas didekripsi, itu jadi hasil yang sesuai sama yang kita kirim. Contoh algoritma enkripsi itu ada AES atau RSA. Nah, beda sama hashing nih. Kalau hashing itu lebih ke nyocokin. Contoh yang paling gampang itu PIN atau password. Jadi kalau kita sebagai backend biasanya nggak mungkin nyimpen PIN atau password itu tulisan plong gitu. Misal password penggunanya plong, tulisan passwordnya gitu nggak mungkin. Kalau disimpan dalam bentuk kayak begitu, itu udah menyalahi apa ya, security 101 lah, security paling basicnya dari backend. Jadi sama kayak enkripsi, hashing itu ngubah data yang tadinya jelas atau bisa dibaca atau diinterpretasi oleh manusia atau komputer jadi tulisan yang nggak jelas dan nggak bisa dibaca sama siapapun. Cuman bedanya kalau hashing itu nggak bisa dibalikin ke data aslinya. Tapi bedanya sama enkripsi, setiap kali kita nge-hash pakai suatu algoritma, kata-kata tersebut, hasil outputnya pasti sama terus. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata misal tono mau di-hashing, itu hasil output hashingnya pasti sama terus. Jadi suatu data mau di-hashingnya sekarang, mau di-hashingnya 5 tahun lagi, 10 menit lagi, itu hasilnya sama. Jadi nanti kayak contoh pas login, itu kita nyocokin nih, oh password ini kalau di-hashing sama nggak sama yang di database.
Kalau cocok ya usernya berarti bisa login. Kalau nggak cocok berarti salah password. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi kalau misalnya data kita kehack atau kesebar, itu yang ngehack itu nggak langsung tahu password kita buat login di aplikasinya langsung. Hashing juga bisa dipakai buat ngecek suatu file itu korup atau enggak. Contoh hashing yang terkenal ada MD5 sama SHA. Walaupun mukanya di blur ya, tapi eh, apa yang dia sampaikan cukup padat gitu ya. Oke, selanjutnya itu tadi video prolog ya tentang fungsi hash. Nah, nanti oh iya, yang bagian Google Colab-nya saya letakkan di akhir sesi ding ya. Jadi nanti mungkin kita coba kaji dulu konsep gitu ya. Kemudian nanti di akhir sesi itu ada beberapa gitu ya codingan yang sudah saya siapkan. Salah satunya itu ya yang mengawali apa istilahnya workshop sederhana gitu ya adalah tentang fungsi hash. Nanti kita akan coba gitu ya kayak apa sih kalau nama saya di hash gitu ya. Misalkan eh, eh, Samsul Arifin gitu ya. Itu nanti di hash itu outputnya selalu tunggal gitu ya. Dan tidak bisa dikembalikan. Apa istilahnya eh, salah satu metode enkripsi satu arah gitu ya. Tidak bisa didekripsikan gitu ya. Itu salah apa kelemahan gitu ya dari fungsi hash ini. Oke, fungsi hash adalah algoritma matematika ya. Ini kata kuncinya, algoritma matematika. Jadi bagi Anda yang saat ini berada di program studi atau jurusan matematika gitu ya, harusnya sudah tidak perlu lagi uh, saya itu salah jurusan nggak ya gitu ya. Bisa dipastikan bahwa Anda sudah berada di track yang benar gitu ya. Tinggal gimana caranya Anda fokus pada bidang ilmu yang diminati, kemudian mencoba mencari circle yang baik dan kemudian apa istilahnya ya, mencoba melihat pola gimana sih uh, matematika ini bisa uh, berkembang dan nanti Anda akan melihat ternyata matematika itu tidak ditakdirkan gitu ya. Sekilas yang saya lihat tidak ditakdirkan untuk menonjol gitu. Dia hanya menjadi bagian penting dari suatu sistem atau dari suatu rantai gitu ya. Jadi yang akan terkenal justru bukan matematikanya gitu ya, tapi nama sistemnya misalkan gitu ya. Oke, saya ulangi, fungsi hash adalah algoritma matematika yang mengambil input data gitu ya, apapun dan menghasilkan output berupa nilai hash yang unik ya atau tunggal. Jadi unik itu tunggal ya, jadi tidak ada duanya. Fungsi hash memiliki manfaat gitu ya, yang penting dalam keamanan informasi. Yang bisa disampaikan di sini ada 4 ya, ada 5 ya. Tetapi nanti di rujukan lain ada yang agak berbeda, tapi irisannya pasti A sampai E ini ya. Yang pertama adalah verifikasi integritas data, ya, kemudian penyimpanan sandi ya atau keyword, kemudian berikutnya identifikasi data. Nah, yang keempat ini adalah tanda tangan digital gitu ya. Dan yang kelima adalah keamanan jaringan. Dalam semua aplikasi ini, fungsi hash memiliki sifat-sifat tertentu ya, seperti menghasilkan nilai hash yang unik atau tunggal ya, atau satu gitu ya, one one output gitu ya untuk setiap input. Tidak dapat membalikan gitu ya, tidak dapat didekripsi ya menjadi input aslinya dan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk menghasilkan nilai hash yang sama untuk input yang berbeda. Nah, di titik ini Anda sudah mulai notice nih, oh ternyata fungsi hash bukan fungsi yang apa invertible. Berikutnya, fungsi hash merupakan algoritma yang mengubah teks atau pesan gitu ya menjadi sederetan karakter acak yang memiliki
karakter yang sama. Hash juga termasuk salah satu bentuk teknik kriptografi ya, tetapi yang tanpa kunci ya dan satu arah atau istilahnya one way function ya, fungsi satu arah. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang lalu mentransformasikannya menjadi string output gitu ya yang panjangnya tetap atau fix gitu ya atau tunggal yang biasanya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Nanti di akhir sesi juga saya coba tunjukkan gitu ya bahwa fungsi hash ini bisa dipakai untuk membandingkan atau mengecek integritas suatu data gitu ya. Jadi melihat apakah sistem kriptografi atau codingan kita itu sudah oke atau belum, salah satunya dengan fungsi hash ya, yaitu dengan mengecek data original dengan data hasil enkripsi dekripsi. Kalau nilai fungsi hash-nya sama, aman gitu ya, berarti oke, apa istilahnya, datanya tidak berubah gitu ya. Walaupun secara teknis datanya berubah, yang namanya dienkripsi kan diacak-acak ya, binarinya gitu ya, kemudian dikembalikan lagi gitu ya. Secara teknis berubah, tetapi secara apa ya, saya belum menemukan istilah yang tepat ya, secara integritas gitu ya, data itu sama gitu ya, karena nilai hash-nya sama. Kemudian, ini dia, fungsi hash juga dapat digunakan sebagai, pertama, penyimpan password, kedua, message integrity atau data integrity ya, yang ketiga, message fingerprint. Fungsi hash sering juga disebut fungsi satu arah, tadi sudah ya, kemudian message digit, kemudian fingerprint, fungsi kompresi, dan MAC ya, atau message authentication code. Fungsi ini biasanya diperlukan bila kita menginginkan pengambilan sidik jari suatu pesan. Dinamakan fungsi kompresi karena biasanya masukan fungsi satu arah ini selalu lebih besar dari keluarannya. Jadi seolah-olah data yang besar, outputnya kecil gitu ya, jadi seolah-olah dikompres. Namun kompresi hasil fungsi hash ini tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Jadi masuk akal disebut sebagai one way function gitu ya. Oke, ini contoh kode Python yang saya screenshot dari hasil Google Colab ya, di akhir sesi nanti. Bentuknya kilas sederhana ya, melibatkan banyak satu buah library ya, Hashlib. Kemudian contoh penggunaannya ada di bawah ini. Nah, outputnya kayak apa? Outputnya simple ya. Misalkan Anda punya karakter atau kata ya, hello, world gitu ya, halo dunia. Nah, ternyata fungsi hash-nya ya seperti ini gitu ya. Malah sekilas malah jadi inkonsisten ya. Apa istilahnya? Tadi katanya kompresi gitu ya, apanya dikompres gitu ya, malah melebar gini ya. Oke, nanti mungkin Anda akan melihat konsep kompresinya, yaitu kalau datanya besar gitu ya, mungkin ya akan tampak sekali. Oke, catatan, setiap kali Anda menjalankan fungsi hash dengan input yang sama, Anda akan mendapatkan nilai hash yang sama. Namun jika Anda mengubah input sedikit saja, satu karakter saja, komanya dihilangkan gitu ya, maka misalkan komanya dihilangkan gitu ya, maka nilai hash akan berubah sepenuhnya. Ini adalah prinsip dasar dari fungsi hash, di mana setiap perubahan dari input akan menghasilkan perubahan yang signifikan pada nilai hash-nya. Oke, konsep tanda tangan digital. Ini subtopik yang ketiga harusnya ya. Oke, kita coba lihat perbedaan antara e-signature dan digital signatures. Electronic signatures and digital signatures are similar, but they're not synonymous. An e-signature mimics a signature you'd write on a hard copy. Since the e-Sign Act of 2000, e-signatures have the same legal standing as handwritten signatures. A digital signature is a type of e-signature. They're based on public key cryptography or asymmetric cryptography to ensure document integrity.
Digital signatures can provide evidence of origin, identity, and status of electronic documents, transactions, or digital messages. They vary in three main ways. Trust. An e-signature depends on trusting the person who signs, while a digital signature authenticates signers' identities and relies on multiple technologies to create verifiable relationships. Infrastructure. An e-signature makes no assumptions about an enterprise's security and is a simple implementation. A digital signature, though, adds layers of security and enables zero trust, with upfront costs to the enterprise. And use cases. E-signatures suit one-time agreements, while digital signatures require enrollment and thus better suit teams making multiple agreements. Oke, itu tadi sekilas tentang perbedaan ya antara apa ya, signatures dengan tanda tangan digital yang akan kita kaji dalam sesi ini ya. Sekilas, ini mohon maaf kalau saya ternyata keliru ya. Kalau yang saya tangkap, kalau misalkan Anda punya tablet ya atau pen gitu ya, pen tablet, kemudian Anda atau Wacom ya, ini mohon maaf sebut merek, terus Anda melakukan tanda tangan gitu ya di Wacom tersebut di suatu dokumen PDF. Nah itu Anda melakukan e-signature gitu ya, karena tidak ada proses autentikasi maupun verifikasi. Jadi makanya tadi disebut menggunakan konsep trust gitu ya, saling percaya aja gitu ya. Walaupun kalau Anda melakukan tanda tangan berikutnya di dokumen yang lain gitu ya, itu bentuk tanda tangannya bisa jadi berbeda ya, sama dengan Anda tanda tangan di misalkan di SIM gitu ya, dengan di KTP gitu ya, itu pasti ada lekukan tertentu yang tidak apa istilahnya tidak sama persis gitu ya. Nah, tetapi dengan menggunakan konsep tanda tangan digital gitu ya, maka ada proses tadi ya verifikasi dan autentikasinya. Tanda tangan digital ini tadi harusnya udah ya. Tanda tangan digital adalah mekanisme autentikasi yang mengizinkan pemilik pesan membukukan sebuah sandi pada pesannya yang bertindak sebagai tanda tangan. Tanda tangan dibentuk dengan mengambil nilai hash dari pesan dan mengenkripsi nilai hash pesan tersebut dengan kunci private. Fungsi utama dari tanda tangan digital pada aspek keamanan kriptografi adalah ini tadi bagian yang keberapa tadi ya di awal-awal yang anti penyangkalan ya atau non repudiasi. Jadi di beberapa kasus gitu ya, misalkan kebetulan ada data yang penting tapi bocor gitu ya, lalu apa istilahnya ya, hanya satu atau beberapa orang gitu ya yang tahu dokumen tersebut. Nah, karena bocor berarti wajar dong ya kalau ada tuduhan bahwa Anda mengirimkannya secara ilegal gitu ya. Tetapi bisa jadi si oknum atau segelintir orang tadi melakukan penyangkalan gitu ya. Nah, salah satu cara mengecek apakah data yang beredar atau yang bocor tadi yang sah atau yang original tadi ya, yang apakah berasal dari segelintir orang tadi atau tidak gitu ya, itu menggunakan tadi ya nilai hash yang berada pada satu sistem tanda tangan digital gitu ya. Suatu tanda tangan digital dapat digunakan di segala macam pesan, apakah itu terenkripsi maupun tidak, sehingga penerima dapat memastikan identitas pengirim itu. Berikutnya, nah ini dia konsep tanda tangan ya. Sejak zaman dahulu ya, tanda tangan sudah digunakan untuk autentikasi dokumen tetap. Anda mungkin bisa membayangkan ya, atau mungkin sulit membayangkan ya, yang bisa mungkin orang tua Anda ya, karena di zaman saya juga sudah jarang tuh kalau masa remaja kirim-kiriman surat ya, itu di zaman saya udah nggak ada.
Tapi katanya di zaman orang tua saya gitu ya, itu masih marak gitu ya hobi kirim-kiriman surat gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa surat tersebut eh, berasal dari pihak atau dari orang yang eh, kita yakini benar gitu ya, adalah dengan dengan dibubuhi tanda tangan gitu ya. Tanda tangan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tanda tangan adalah bukti yang otentik, kemudian tanda tangan tidak dapat dilupakan, tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang, dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah, kemudian tanda tangan tidak dapat disangkal. Nah, ini yang di bagian sisi kanannya satu buah contoh memo internal ya sepertinya ya. Senin 12 September 2016 pukul 14 tempat aula. Ini bagian dari surat ya, ini atasnya ada lagi harusnya. Nah, ternyata ada yang tanda tangan gitu ya. Ternyata Mr. Mukidi ini salah satu tokoh yang pernah viral ya di zamannya ya, Mr. Mukidi. Ini adalah contoh tanda tangan di sebuah dokumen gitu ya. Ini versi versi sederhana gitu ya, sebelum muncul atau marak digunakannya tanda tangan digital gitu ya. Jadi by hand manually. Kemudian fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga diterapkan untuk autentikasi pada data digital, yaitu SAN, dokumen elektronik, dan lain-lain. Tanda tangan untuk data digital dinamakan tanda tangan digital ya, digital signature. Tanda tangan digital bukanlah tulisan tanda tangan yang didigitasi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda punya pen tablet atau Wacom ya, terus ada PDF yang perlu Anda tanda tangani. Nah, Anda bisa tuh pakai aplikasi tertentu ya, Adobe Professional, atau kalau saya biasanya pakai browser ya, Edge, itu bisa tuh dicoret-coret bahkan melakukan tanda tangan. Atau yang paling mudah ya, Anda bikin tanda tangan satu, kemudian difoto ya, kemudian ditempel di dokumen Word-nya. Itu yang sering dipakai atau dilakukan oleh banyak orang ya, termasuk saya, karena menganggap ya tadi ya, konsepnya hanya trust ya, saling percaya bahwa itu Anda yang tanda tangan. Tetapi ini bukan yang kita kaji di hari ini ya. Yang hari ini kita kaji adalah konsep tanda tangan digital yang ada sistem autentikasi dan verifikasinya, dan ada fungsi hash di dalamnya gitu ya. Ini sebagai catatan ya, tanda tangan digital bukanlah tulisan tanda tangan yang didigitasi dengan cara dipindai, di-scan ya, atau difoto. Berikutnya, tanda tangan digital adalah nilai kriptografis yang bergantung pada isi pesan dan kunci. Nah, di titik ini Anda mungkin notice nih bahwa, oh, kok bergantung pada pesan gitu ya. Jadi kalau pesannya berbeda, tanda tangannya beda. Ya, betul ya. Jadi tanda tangan digital itu akan menyesuaikan gitu ya dari pesan atau dokumen yang ditandatangani gitu ya. Tanda tangan pada dokumen cetak selalu sama, apapun isi dokumennya. Tanda tangan digital selalu berbeda-beda antara satu isi dokumen dengan dokumen lain. Nah, mungkin dari tadi Anda kepo nih, atau gambaran tanda tangan digital kayak apa sih? Apakah berbeda gitu ya dengan tanda tangan cantik yang Anda miliki saat ini gitu ya? Nah, ini adalah salah satu contoh tanda tangan digital gitu ya. Misalkan tahun 2018 ya, di Paris ada dua orang kawan atau mungkin kekasih gitu ya, yang bernama Bob dan Alice. Ini ceritanya Bob kirim surat gitu ya ke Alice. Kita abaikan isi suratnya ya. Dan setelah mengirim, setelah meluangkan perasaannya gitu ya,
melek teknologi dan agar Alice yakin bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Bob gitu ya, maka si Bob memberikan apa ini istilahnya ya, nilai hash dari tanda tangannya. Jadi seperti ini ya yang di warna di highlight warna merah ini. Bentuk tanda tangan digital yang kita maksud di sesi hari ini. Skema berikutnya ya, skema tanda tangan digital pertama kali didesain atau dikemukakan gitu ya oleh Wilfield Divie gitu ya dan Martin Hellman pada tahun 1976. Tanda tangan digital berbeda dengan tanda tangan asli yang dipindai gitu ya menjadi foto gitu ya atau di scan tadi. Tanda tangan digital digunakan untuk mengautentikasi atau memverifikasi suatu dokumen digital. Nah, tentu saja di titik ini Anda sudah mulai konsel nih, dikit-dikit nih. Kok nggak sesuai gitu ya dengan konsep tanda tangan yang Anda yakini selama ini gitu ya. Mana keindahan tanda tangan yang Anda susun waktu SD dulu gitu ya. Jadi hanya berisi rangkaian karakter gitu ya. Jadi tidak indah lagi gitu ya tanda tangannya gitu ya. Untuk memastikan keamanannya, tanda tangan digital pada setiap dokumen pasti berbeda dan dihasilkan dari isi pesan dan sebuah kunci. Terdapat dua cara untuk menandatangani suatu pesan, yaitu dengan proses enkripsi, kemudian dilakukan hashing gitu ya, atau mengenakan fungsi hash gitu ya pada dokumen tersebut. Oke, berikut adalah beberapa poin penting mengenai konsep tanda tangan digital. Yang pertama, keaslian gitu ya. Tanda tangan digital memastikan keaslian pesan atau dokumen dengan mengaitkannya dengan identitas pihak pengirim yang sah. Tanda tangan digital menggunakan kunci kriptografi yang hanya diketahui oleh pihak pengirim. Penerima pesan dapat memverifikasi keaslian pesan dengan menggunakan kunci publik yang terkait dengan kunci pribadi pengirim. Yang kedua, tentang tanda tangan digital ya, walaupun mungkin Anda saat ini sudah mulai berontak ya, bahwa kayaknya nggak istilahnya bukan tanda tangan digital gitu ya, karena sudah mulai nggak konsisten gitu ya dengan apa yang ada dalam benak Anda tentang gambaran tanda tangan selama ini gitu ya. Yang kedua ya, tentang integritas. Tanda tangan digital juga memastikan integritas pesan atau dokumen digital. Dengan menggunakan fungsi hash, pesan atau dokumen di-hash terlebih dahulu ya sebelum ditandatangani. Berikutnya, penerima pesan dapat melakukan verifikasi ya tentang keaslian data tersebut dengan menghitung kembali nilai hash dari pesan yang diterima dan membandingkannya dengan nilai hash yang terkandung dalam tanda tangan digital. Yang ketiga adalah non-repudiasi. Tanda tangan digital juga mencegah pihak pengirim untuk menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan atau dokumen tersebut gitu ya. Jadi nggak ada lagi zaman apa istilahnya surat kaleng gitu ya. Kalau surat tersebut betul-betul ada tanda tangan digitalnya gitu ya. Keamanan yang berikutnya. Tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi yang kuat untuk melindungi pesan atau dokumen dari ancaman seperti perubahan, pemalsuan, atau penyadapan. Dengan menggunakan kunci kriptografi yang aman dan kuat ya, tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak berhak gitu ya. Nah, ini saya masukkan ke slide ya karena beberapa hari ini saya belajar banyak dari video ini. Terus kalau Anda klik ya, ini kan salah satu judul ya, Crypto 33, artinya mungkin ini video ke-33. Tapi ini adalah playlist dari apa istilahnya, sekumpulan mata kuliah ya, atau rumpun gitu ya, rumpun mata kuliah. Jadi isinya beberapa mata kuliah, karena isinya ada banyak video gitu ya. Padahal kalau Anda notice gitu ya, untuk school ini aja hanya 16 gitu ya, untuk satu sesi mata kuliah. Jadi ini sepertinya rumpun atau beberapa mata kuliah sekaligus gitu ya.
Ini nanti silakan dieksplor sendiri. Seperti yang saya kemukakan tadi ya, buka slide ini pakai Office 365 atau Office 2016 atau Office 2019 gitu ya. Saya belum menemukan aplikasi yang lain ya. Karena saya nyoba pakai WPS gitu ya, WPS Office ya yang ada di HP, itu juga nggak bisa. Atau mungkin saya yang belum tahu gitu ya. Mungkin ada aplikasi yang lain selain Microsoft Office. Karena Anda cukup punya akun Gmail ya untuk login ke Office 365 ya yang versi online ya. Ini 33 menit itu ya. Jadi silakan dieksplor sendiri. Kita ke subtopik berikutnya. Nah, sekarang yang lebih spesifik ya. Di topik berikutnya yaitu tanda tangan digital dengan menggunakan metode RSA. Nah, sebelumnya Anda perlu mengetahui gitu ya, atau di sesi sebelumnya sudah dikenalkan bahwa RSA adalah salah satu metode enkripsi gitu ya, yang ternyata bisa dipakai untuk atau digunakan di ranah tanda tangan digital gitu ya. Oke, ini sepertinya bisa memberikan pemahaman yang cukup gitu ya tentang penggunaan metode RSA pada konsep tanda tangan digital. How can RSA be used to generate digital signatures? In a real world, the best way to make a valid contract is to let buyers to sign the contract using their handwritten signatures. Jeff, here's my order with my signature. I will bring my payment and take my order tomorrow. However, in the digital world, a signature in a PDF file can be duplicated again and again by an unauthenticated person. After spending a few hours on Google, I finally figured out what a digital signature is, as well as how to use RSA to generate a signature and sign a document. Digital signatures are like electronic fingerprints. In the form of a coded message, the digital signature securely associates a signer with a document in a recorded transaction. How the digital signature work is based on RSA with some necessary changes, which I will discuss later. The idea of digital signature is similar to use a special designed mailbox to store mails securely. The special designed mailbox has two locks. One lock is for deposit mails only and another lock is for collecting mails only. Each lock has a different key. The key for opening the deposit-only lock is called private key, and the key for opening the collecting-only lock is called public key. A public key can be shared to everyone. A private key is the owner's secret. Only owner knows the secret key. Any mails found in the mailbox must belong to the person who has the private key because only owners have the private key. Here's what I would ask a buyer, for example, Pete, to do to sign his orders so that he won't able to deny his orders. Step 1, Pete gets a pair of keys, one public and one private key, from a trusted third agent. Step 2, after Pete filling out his order form, he uses his private key to open the deposit-only lock, and drop the order form to the mailbox. Step 3, Pete sends me the public key. I then open the collecting-only lock using the public key to collect Pete's order. Mailbox using his private key. The order taken from the mailbox must belong to him. He can't deny his order. Berikutnya pengantar ya tentang metode RSA atau algoritma RSA. Algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang paling sering digunakan. Berarti karena paling sering digunakan berarti sampai saat ini gitu ya, masih salah satu yang sangat kuat gitu ya, sehingga masih dipercaya gitu ya. Jadi
ada kalanya suatu metode atau algoritma itu bisa ditembus gitu ya atau dihack, tetapi butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi bisa, tapi bisa jadi butuh waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan gitu ya. Jadi buat apa gitu ya. Jadi selama masih ada spare waktu yang sangat lama gitu ya, maka itu masuk atau dikategorikan aman gitu ya. Kemudian mungkin Anda kepo ya, kok bisa gitu ya, namanya RSA gitu ya. Ternyata metode ini gitu ya diciptakan gitu ya atau dikemukakan oleh 3 orang gitu ya, peneliti dari MIT tahun 1976. Yang mana gitu ya, nama mereka ya, atau salah satu karakter yang mewakili nama mereka itu diabadikan menjadi nama metode ini gitu ya, yaitu ketiga orang tersebut yaitu Ronald Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman. Keamanan algoritma ini didasarkan pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor prima ya. Ini adalah idenya. Penggunaan algoritma RSA dalam memberikan keamanan pada pesan juga diawali dengan pembangkitan kunci publik dan privat gitu ya, yang akan digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi suatu pesan. Algoritma ini menjadi unggul karena mudah untuk diimplementasikan dan sangat kuat. Pada RSA, algoritma enkripsi dan dekripsi identik gitu ya, sehingga proses pemberian tanda tangan digital dan verifikasinya juga identik. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk pembangkitan kuncinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian pesannya gitu ya, ada 1 dan 2 langkah gitu ya. Kemudian setelah melakukan enkripsi, ini adalah langkah gitu ya untuk melakukan dekripsinya. Kemudian ini adalah contoh ya kode Python untuk pembuatan data tanda tangan menggunakan metode RSA. Contoh outputnya adalah sebagai berikut. Misalkan pesan originalnya adalah halo gitu ya. This is a digital signature example. Kemudian nilai hash-nya adalah sebagai berikut. Kemudian tanda tangan digitalnya adalah seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, sekilas ini akan membuyarkan ya gambaran Anda, imajinasi Anda tentang konsep tanda tangan selama ini gitu ya. Kok kayak gini tanda tangannya gitu ya? Nggak malur-malur gitu ya, nggak cantik gitu ya, seperti selama ini gitu ya. Kemudian ada verification result-nya ya. Dalam hal ini contoh yang true gitu ya. Dalam contoh di atas, pesan ditandatangani dengan kunci pribadi dan kemudian tanda tangan diverifikasi menggunakan kunci publik. Jika hasil verifikasi adalah true, ini berarti tanda tangan digital sah dan pesan tidak mengalami perubahan sejak ditandatangani. Setelah tanda tangan digital menggunakan metode RSA, kita beralih ke metode berikutnya ya, yaitu El-Gamal ya, yang merupakan sejatinya ini metode atau salah satu metode gitu ya dalam proses enkripsi dan dekripsi data gitu ya, dan lambat laun bisa dipakai untuk proses pemberian tanda tangan digital. Ada yang chat? Oh, link daftar hadir ya. Oke, berikutnya. Oh, ini lupa saya hapus ya. Ini saya skip aja. Oke, algoritma El-Gamal merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci publik ya, yang didasarkan pada pertukaran kunci di
Ivi Helman. Algoritma El-Gamal diciptakan oleh Taher El-Gamal tahun 85 ya, 1985. Ini informasi bonus ya. Ini adalah tahun di mana saya lahir ya. Saya nggak tahu ini bulannya apa ini diciptakannya ini. Beserta dengan skema tanda tangan El-Gamal. Berarti usia konsep atau algoritma El-Gamal ini ya sama tuanya dengan usia saya gitu ya. Keamanannya didasarkan pada sulitnya melakukan komputasi pada logaritma diskrit. Penggunaan algoritma El-Gamal dalam memberikan keamanan pada pesan diawali dengan pembangkitan kunci publik dan privat yang akan digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan. Protokol tanda tangan digital ya menggunakan metode El-Gamal dikembangkan menggunakan prinsip bilangan prima P yang cukup besar. Protokol ini dimulai dengan algoritma pembangkit kunci dan penandatanganan digital oleh pihak pengirim. Selanjutnya pihak penerima hanya melakukan verifikasi ya. Secara umum protokol tanda tangan digital El-Gamal ini disajikan dalam tabel di bawah ini ya. Jadi kalau yang pihak pertama ya yaitu pihak pengirim pesan, dia melakukan dua hal ya. Yang pertama adalah membangkitkan pasangan kunci yaitu kunci publik dan privat, kemudian penandatangan dokumen atau pemberian tanda tangan digital. Dan ini tentu saja berbeda dengan pemberian tanda tangan seperti yang by hand manual tadi ya. Jadi penandatangan dokumen di sini dalam artian atau secara teknis apa tadi ya, melakukan enkripsi kemudian melakukan hashing gitu ya. Selanjutnya misalkan dokumen dikirimkan ke penerima ya. Nah, pihak penerima melakukan satu hal saja ya, yaitu melakukan verifikasi dokumen. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah untuk pembangkitan kuncinya ya, mirip dengan yang di RS tadi, tapi ini langkahnya sepertinya lebih pendek ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 langkah. Berikutnya, oh ya, saya dari tadi cenderung men-skip ya, karena di zaman apa setidaknya sampai hari ini baik RSA maupun El-Gamal itu sudah menjadi library yang banyak dipakai gitu ya, sehingga Anda sekilas gitu ya tidak perlu menghafalkan atau apa namanya mengkaji lebih dalam gitu ya. Jadi cukup tahu oh ternyata langkah-langkahnya adalah seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan enkripsi pesan gitu ya. Ada 3 langkah. Dan yang terakhir adalah yang dienkripsi tadi. Nah, ini waktunya cukup harusnya ya. Workshop sederhana ini akan mengakhiri sesi kita hari ini ya. Yang pertama, yang sederhana dulu tadi ya, topik pertama adalah fungsi hash sederhana. Kita coba klik. Nah, ini masih ada histori saya cek semalam ya. Ini yang ada di slide juga ya. Coba saya screenshot dulu mungkin ya, saya snip. Apa betul kalau inputnya diubah gitu ya, maka nilai hashnya juga berubah. Kan tadi konsepnya gitu ya. Kita coba. Yang paling sederhana apa ya? Ini kita ubah apanya ya? Tanda serunya saya tambah deh 1. Nah, kita lihat. Kita run ya.
Nah, coba kita bandingkan ya. Ini tadi yang awal, yang tanda serunya 1, dan ini yang di Google Colab yang kedua. Ini saya kasih tanda seru 1 lagi gitu ya di akhir. Dan Anda lihat awalnya saja sudah beda, kemudian diakhiri dengan beda juga gitu ya. Tampak bahwa satu inputan baru atau perbedaan inputan gitu ya, 1 karakter saja, hasil akhirnya atau nilai hashnya berubah gitu ya. Oke, nanti Anda bisa explore sendiri gitu ya. Saya asumsikan nanti file ini akan Anda terima gitu ya. Kemudian Anda bisa menuju link ini gitu ya. Sudah saya setting asal punya link gitu ya, maka Anda bisa mengotak-atik gitu ya. Oke, berikutnya adalah RSA. Gimana sih cara memberikan tanda tangan dengan menggunakan metode RSA? Ini yang tadi ada di slide ya. Contohnya, contoh pesannya gitu ya. Hello, this is a digital signature example gitu ya. Mungkin kita snip juga nih, kita biar bisa tahu apakah ada perbedaan kalau datanya berubah. Nah, ini kita hide dulu. Nah, mau diganti apa ya? Original message, message-nya di sini nih. Nah, apa ya? Saya pengen nulis apa ya? Saya pengen mengubah ini misalkan ya. Misalkan I am fine gitu ya. Thank you. Nah, kita coba lihat. Nah, kita bandingkan dengan yang awal ya. Nilai hash-nya sudah jelas berbeda ya. Kemudian tanda tangan digitalnya juga berbeda sekali juga gitu ya. Kemudian verification result adalah ini menggunakan fungsi hash ya dengan kode SHA-256. Nanti Anda juga bisa melakukan eksplorasi. Terus harapannya gitu ya, dari satu buah algoritma ini Anda bisa menggunakannya gitu ya, menjadi sebuah sistem. Dalam artian misalkan Anda ingin membentuk sebuah sistem tanda tangan digital yang lebih baik gitu ya, atau yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Jadi bukan berarti lebih cepat gitu ya, atau lebih lebih oke gitu ya, tetapi Anda hanya ingin memberikan alternatif saja. Itu sudah apa istilahnya, sudah terbangun gitu ya, mentalitas peneliti gitu ya. Hanya ingin memberikan alternatif, itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Misalkan sama-sama cepat, sama-sama aman gitu ya, tetapi hanya menambah 1 atau 2 algoritma tertentu gitu ya di sistem tersebut. Oke, berikutnya adalah tadi mana? Nah, ini dia. Ini terus terang untuk bagian yang El Gamal, saya belum menemukan link gitu ya, rujukan yang running ya, bisa running works gitu ya untuk yang El Gamal, tanda tangan El Gamal. Tetapi saya menemukan yang apa istilahnya, bagian awalnya itu ya, yaitu enkripsi, tetapi menggunakan El Gamal. Jadi setidaknya ini bisa menggambarkan
Apalagi kalau Anda nanti sudah mahir gitu ya, atau mengenal bahasa pemrograman dalam hal ini Python ya, Anda akan tahu dalaman-dalamannya gitu ya. Nah ini saya tadi nyoba, sudah saya coba belum ya? Ini misalkan pesan yang ingin kita coba ya, ingin kita encrypt adalah ini. Apa sih kamu GJ gitu ya? Nah, kita coba lihat. Ini biar bahasanya relate dengan Anda ya, bahasa bahasa gaul gitu ya. Loh mana tadi ini? Oh ini. Ini histori semalam ya. Apa sih kamu GJ gitu ya? Nah, kita kita snip dulu biar kelihatan gitu ya. Nanti kalau pesannya berbeda, apakah algoritma ini tetap bisa aman gitu ya. Kita hide dulu. Misalkan kita pengen ganti, oh gantinya ini di run dulu ya. Kita run. Loh, kok malah nggak bisa? Sebentar, ini El Kamal Crypto ya. Nah, El Kamal ya. Kurang mungkin ya. Crypto. Kita coba, semoga berhasil. Mungkin kita skip dulu ya. Saya nggak tahu kenapa ini mendadak tidak bisa. Padahal tadi ada historinya ya, bisa ya. Oke. Oke, mohon maaf untuk yang bagian El Gamal ini malah Anda belum ada gambaran tentang teknisnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita beralih ke mana tadi? Nah, ini yang mungkin yang terakhir ya. Eh, Salah satu kekuatan atau apa tadi namanya, aplikasi fungsi hash ya, selain di tanda tangan digital, ini saya pengen ngasih tahu juga di salah satu dari hasil penelitian saya dan tim sebelumnya ya, bahwa saat Anda punya file digital ya dengan ekstensi apapun, kemudian Anda lakukan enkripsi. Nah, untuk mengecek apakah, nah jadi ceritanya di titik ini kami sudah cukup pede ya, ada salah satu metode yang membuat kami yakin bahwa ini oke. Ini baik gitu ya, dari sisi waktu, dari sisi integritas data. Apa parameternya? Yaitu datanya apa istilahnya ya, datanya sama ya antara file original dengan file hasil enkripsi dekripsi. Ini bisa kita lihat terakhir saya nyoba berminggu-minggu yang lalu ya. Semoga ini tidak ada masalah. Nah, kita perlu nyari apa ya? Satu file misalkan apa ya? File PDF ya misalkan. Nah, saya taruh di sini dulu. Ceritanya saya mau melakukan enkripsi data. Kok too many session?
Oh, terminate other session gitu aja kali ya. Nah, ini saya close gitu aja. Saya punya file bernama PDF ya. Ekstensinya PDF nih ceritanya. Nah, saya taruh sini dulu misalkan. Kok malah ke situ? Nah, ini gimana ini? Connecting to, oh sebentar, apakah saya perlu refresh dulu ya? Nah, harusnya bisa sekarang nih. Saya drag ke sini gitu ya. Oke, kita coba melakukan enkripsi ya dari file bernama PDF, ekstensinya PDF. Oke, kita pilih E ya, encrypt data. Nah, kemudian namanya adalah PDF, ekstensinya adalah PDF. Kemudian pilih satu buah password ya. Saya mau milih paling kecil ternyata, oh random ya, bentar. 10 aja ya dia. Jadi saya akan membuat matriks kunci, ini menggunakan metode Hilbert ya. Matriks kunci ukuran 10 kali 10. Kemudian menggunakan fungsi chaos dan meminta input atau nilai awal ya. Saya masukkan berapa ya? 10 10 gitu aja biar 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 ingat gitu ya. Password satunya 10, password duanya 10 10 gitu aja ya. Nah, udah belum tadi nih? Nah, ini dia. Tampak bahwa berhasil ya dalam waktu 0,02 detik ya. Ini kita snip dulu biar nggak lupa ya. Nah, ini mungkin penjelasan-penjelasan di sini nanti silakan Anda explore sendiri gitu ya. Ada kata-kata finally gitu ya. Kok ada regroup gitu ya. Ternyata ini kita partisi menjadi dua grup gitu ya atau dua metode. Grup pertama atau kelompok pertama menggunakan metode Hill-Zipper gitu ya. Metode berikutnya Shift-Zipper. Jadi di sini sekilas saya dan kawan-kawan hanya main-main ya. Apa bisa sih Hill-Zipper di-combine dengan metode yang lain gitu ya. Dan ternyata bisa banget gitu ya. Oke, sekarang nah ini dia yang sudah dienkripsi yang mana? PDF encrypted. Nah, yang ini ya. Ini kalau Anda cek, oh, ke download ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ceritanya filenya ya, 45 halaman. Kemudian pengen tahu apa tadi namanya? Kapasitasnya misalkan ya. Berarti kita ke Explorer. Ada di download tadi ya. PDF tadi berapa nih ininya? Kapasitasnya. 221 kilobyte. Kita lihat ya. Kita dekripsi nih. Oh, itu kan file originalnya. File hasil enkripsinya. Nah, ini dia. Kita lihat. Kelihatan bahwa error ya. Tidak bisa membuka dokumen PDF tersebut. Ini artinya secara biner gitu ya, file tersebut sudah diacak-acak dengan menggunakan fungsi chaos ya. Jadi berhasil diamankan. Terus file hasil enkripsinya tadi berapa kilobyte? Ini bisa Anda lihat
221 kilobyte. Masih sama ya. Masih aman nih. Sekarang kita coba lakukan dekripsi. Berarti yang D ya. Nanti kita akhiri dengan ngecek ya, dengan menggunakan fungsi hash. Kemudian nama file yang akan kita dekripsi adalah itu ya. Bisa nggak ini saya, biar nggak perlu ngetik gitu ya. Udahlah saya ketik aja. PDF underscore encrypted ya. .pdf. Betul nggak? Encrypted. Oke, semoga betul. Kemudian tadi password satunya ini ya, biar tidak ada dusta di antara kita ini ya. 10, password 2-nya 10 gitu ya. Nanti mungkin Anda bisa lakukan eksplorasi ya. Kalau password satunya saya betulkan, password 2-nya saya salahkan, hasilnya kayak apa gitu ya. Password 2-nya adalah 10. Ini dia. Finally, sama ternyata waktu untuk melakukan dekripsi juga sekitar 0,02 detik gitu ya. Dan untuk melihat file hasil dekripsi bisa dilihat PDF encrypted decrypted gitu ya. Kita lihat, kita refresh ininya. Nah ini dia. Terus untuk melihat detail informasi silakan lihat file yang ini ya, txt-nya ya. Ini informasi tentang apa namanya, password 1, password 2 gitu ya. Kemudian dekripsi apa, waktu untuk melakukan dekripsi. Nah ini dia. Sebenarnya sudah muncul juga ini ya, pakai MD5 tadi ya, fungsi hash-nya. Tapi kalau pengen lebih, misalnya agak panjang ya. Nah, kita pengen lihat dulu, betul nggak filenya bisa dibuka gitu ya. Kita lihat yang file decrypted gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sudah kembali ke seperti semula ya. Nah, kita cek kapasitasnya gitu ya. Tadi mana ini? Nah, ini dia. Sama ya. Ini file original, ini file 221 kilobyte. Nah, itu parameter pertama ya. Oh, kapasitasnya sama nih. Sekilas sama ya, secara kasat mata sama. Nah, sekarang kita uji dengan apa? Kita cek beneran gitu ya menggunakan fungsi hash. Tadi mana ya? Kebanyakan buka tab nih. Nah, ini dia. Kita running lagi. Nah, kita coba yang H ya, kita cek hash-nya. File 1 tadi berarti file original ya. PDF.pdf. File yang kedua, ini takut salah ngetik nih. Pelan-pelan nih. PDF underscore encrypted underscore decrypted dot pdf ya. Encrypted dot decrypted ya. Oke, enter. Nah, ini dia. Ini saya close dulu biar kelihatan lebar. Di Python itu bisa ngelihat ya, bisa apa namanya, mengubah suatu file gitu ya, digital, ekstensi apapun ke dalam bentuk array ya, dalam bentuk matriks. Tapi matriksnya satu dimensi. Nah, di sini yang di print atau ditampakkan adalah di file 1
bentuk matriksnya ini ya adalah seperti ini gitu ya. Kemudian yang file yang kedua yaitu yang file hasil enkripsi dekripsi tadi seperti itu ya. Di lain pihak file 1 fungsi hash-nya adalah sebagai berikut. Di berikutnya yang terakhir adalah file yang kedua ya, yaitu yang hasil enkripsi dekripsinya. Yaitu sama. Anda cermati juga, Anda zoom juga boleh nih. Sama ya, dari karakter pertama sampai dengan karakter terakhir. Sama persis. Nah, kesimpulannya harusnya ini sudah gamblang ya, sudah jelas bahwa filenya apa istilahnya ya, integritas kedua file sama gitu ya. Dalam artian ya istilahnya ya apa tadi namanya filenya sama gitu ya, atau file original dengan file yang sudah diacak-acak kemudian dikembalikan lagi itu sama gitu ya. Oke, silakan nanti Anda explore sendiri gitu ya. Dan tadi saya mohon maaf ada yang nggak jalan gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa. Padahal harusnya bisa itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Dari 1, 2, 3, 4 setidaknya 3 bisa Anda coba-coba gitu ya. Untuk mungkin ide atau project Anda berikutnya gitu ya. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Fitri ya. Kalau ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ipin atas penjelasannya ya tentang fungsi hash, kemudian tanda tangan digital tadi dan Gamal, serta sudah apa namanya ya, simulasi ya, langsung gitu ya. Oke, kita masih punya beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh langsung raise hand, kemudian mengutarakan pertanyaannya. Silakan. Silent ini ya. Oke, boleh silakan. Mumpung ada Pak Samsulnya di sini loh. Oke, ada pertanyaan dari Mas Franciscus Ricardo. Nggak mau tanya langsung aja ini. Ini ada di menu chat ya. Iya, Pak. Mau nanya Pak, saya lihat beberapa fungsi hash sudah di break ya. Contohnya MD5. Ini yang saya pakai tadi ya kalau nggak salah ya. Pertanyaannya, Pak, kenapa MD5 sudah bisa di break ya Pak? Jadi bisa menyebabkan kata berbeda dengan hasil yang sama. Wah, ini saya malah nggak tahu ini. Jadi secara umum metode apapun ya atau fungsi apapun atau algoritma apapun adalah sebuah keniscayaan ya untuk di break gitu ya. Perbedaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Salah satu cara yang paling simple ya untuk menembus atau membreak tadi ya, atau mengattack gitu ya suatu metode atau suatu sistem kriptografi itu yang brute force gitu ya. Biasanya satuannya adalah detik, tapi biasanya yang muncul itu 10 berapa kali 10 pangkat berapa second gitu ya, yang kalau di jadikan bulan atau waktu itu bisa jadi berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Jadi memang dapat di break gitu ya, tetapi waktunya apa istilahnya ya, kalau misalkan goal utamanya dari sistem kriptografi tersebut adalah menyampaikan pesan secara cepat gitu ya dari user 1 ke user 2, maka itu sudah tercapai gitu ya. Perkara bahwa itu ternyata bisa di apa istilahnya ya, bisa di tembus itu ya atau di break tadi, mungkin
barangnya apa filenya tadi sudah uh, tidak tidak seurgent yang awal gitu ya, apalagi kalau misalkan butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Cuma kalau pertanyaannya adalah mengapa sudah bisa di break ya Pak? Ya karena apa ya, memang hasrat atau semangat manusia yang didukung oleh komputer yang semakin canggih kayaknya ya. Jadi muncul berbagai teknologi komputer ya. Bahkan ada yang namanya superkomputer ya, beberapa komputer digabung jadi satu. Dan yang dijual di pasaran gitu ya, itu bahkan sudah cukup tinggi gitu ya. Sekarang sudah mencapai angka baik dari kubu biru ya maupun kubu merah itu ya, itu sudah sampai di angka apa kode apa 9 ya, diakhiri dengan 9. Nah, itu yang istilahnya untuk versi consumer ya. Untuk yang versi apa istilahnya private atau untuk pemesanan pribadi itu biasanya berkali-kali lipat dari itu ya, yang hanya dimiliki oleh misalkan ya lembaga riset atau lembaga kepolisian itu ya, itu biasanya pesanan khusus gitu ya, yang jarang dimiliki oleh personal. Jadi jawaban kenapa sudah bisa di break ya berarti komputernya sudah mampu, komputernya sudah sangat baik gitu ya, sehingga biasanya perlu si pembuat ya perlu kreatif lagi, perlu mencari ide lagi gimana caranya membuat waktu ya, karena tadi ya kuncinya adalah keniscayaan ya. Jadi bisa di break tapi entah kapan gitu ya. Gimana caranya mengulur-ngulur waktu gitu ya, atau permanen tidak bisa di break gitu ya. Semoga terjawab ya, Mas atau Pak Franciscus. Oke, gimana Mas Franciscus atau jawabannya, tanggapannya mungkin? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan mungkin satu pertanyaan lagi kalau ini ya waktunya masih sisa sedikit ya. Jika ada pertanyaan lain, silakan. Oh, ini ada tanggapan Pak dari Oh, saya penasaran aja Pak, kenapa bisa menyusupkan beberapa kata tapi hash-nya sama? Jadi inkonsisten dengan konsepnya tadi ya. Ini yang saya belum ketahui ini. Jadi mungkin saya perlu cari rujukannya ya. Eh, untuk yang MD5 gitu ya, fungsinya kayak apa? Terus mungkin atau ini Mas Franciscus ada link codingannya nggak? Kita coba cek bareng-bareng gitu. Karena saya baru tahu ini fungsinya tidak lagi apa tadi ya? Ada 4 tadi ya. Masih apa satu arah apa istilahnya ya? Oh oke, makanya pakai SHA 256 gitu ya. Nah itu tadi ya, sekilas algoritma itu memang bisa dimodifikasi, bisa dikombin, bisa di apa ya, berdasarkan kreativitas atau mentalitas ya dari penggunanya. Kalau ternyata bisa di apa istilahnya bisa di break gitu ya, ya berarti perlu melakukan kajian kembali tentang uh, tujuan dari hashing tadi gitu ya. Nah ternyata sampai sekarang yang masih dianggap aman ya, yang kodenya SHA 256. Dan bisa jadi gitu ya, ada orang-orang kreatif di luar sana gitu ya,
yang sedang bermain-main gitu ya dengan superkomputernya, atau memang ada ya tim-tim di negara tertentu yang memang tugasnya adalah melakukan attack gitu ya dari fungsi-fungsi yang sudah diciptakan. Kalau ternyata bisa di break gitu ya atau bisa di force gitu ya, di attack, maka biasanya akan muncul metode tandingan atau metode berikutnya gitu. Semoga terjawab ya, Mas Franciscus. Nanti habis ini saya mungkin cari-cari ya yang MD5. Oke, baik. Terima kasih Pak Franciscus Ricardo atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Samsul Arifin. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Ipin, Pak Samsul Arifin atas materinya hari ini yang sangat menarik sekali ya. Dilengkapi juga dengan apa tadi workshop sederhana. Untuk slide sudah saya share di grup. Mudah-mudahan semua peserta bisa membuka link-link tadi ya yang videonya, kemudian juga link yang terakhir tadi untuk bisa dipraktekkan kembali dan nanti juga akan ada project ya Pak ya dari materi ini ya Pak. Iya. Nanti ini saya kirim yang terbaru ya Bu, Iya, yang baik. ada update beberapa slide dari PPT-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ipin atas materinya pada hari ini. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share tadi. Selanjutnya besok kita akan ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang terakhir. Untuk kemudian minggu depannya baru kita akan melaksanakan presentasi project. Projectnya akan diberikan setelah pertemuan terakhir. Mungkin demikian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ipin. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Izin live ya. Amin.